Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom teman-teman. Ketemu lagi nih sama Kimi di ibadah online tanggal 25 April tahun 2021. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah. Engkau sertai kami ya, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap ikut ibadah, katakan amin. Iya, Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita sehingga dia rela mati di kayu salib buat kita semua. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya. Iya, baik Kak banget. Amsal, mau nggak mati buat Kak Devi? Tentu gak mau dong, Adep. Kamu sangat takut kalau mati. Adik-adik, belum tentu loh kalau orang lain itu mau mati buat kita, tapi Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Yuk kita sama-sama puji Tuhan yuk. Yang semangat ya adik-adik. Siap. Harus ngapain ya untuk membalas kasihnya Tuhan Yesus itu? Gimana kalau kita puji Tuhan dengan lebih semangat lagi, Kak? Biar Tuhan Yesus senang sama pujian kita. Setuju. Oke. Ayo teman-teman di rumah, boleh bangkit berdiri semua. Ikuti gerakan kita ya. Kita mau
mau bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Adik-adik, tahu nggak kita bisa ada sampai sekarang ini karena siapa? Karena Tuhan Yesus, Wah, Kak. kita bisa bernafas karena siapa, Kak? Karena Tuhan Yesus juga. Betul, Kak. Kita bisa makan, kita bisa minum, semua karena Tuhan Yesus. bahkan kita bisa beribadah sama-sama, semua karena Tuhan Tuhan Yesus. Kakak mau ajak kita sama-sama bilang terima kasih. Kita mau bilang thank you. Tuhan sudah kasih semuanya. Yuk sama-sama katakan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Bilang thank you. Thank you, Jesus. Jesus. Panggil dia. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita
lagi dari awal ya. Kali ini dalam bahasa Indonesia. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Bilang terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Selalu memuji-Mu Tuhan. Ayo adik-adik angkat suara kalian. Bilang terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace, It's Lord. only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your It's grace. only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami Tuhan hati yang siap untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman, katakan amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Haris pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah adik-adik kita berdoa sama-sama yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dari sebagian firman-Mu. Urapi setiap kami siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini. Biarlah kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan.
kami serahkan sepenuhnya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya, pada hari ini Kak Haris punya sebuah cerita. Ceritanya diambil dari Injil Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Injil Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Nah, di sini pada suatu hari itu Tuhan Yesus diundang oleh orang-orang yang bernama orang Farisi. Siapa sih orang Farisi itu, adik-adik? Ada yang tahu nggak? Orang Farisi itu orang yang membenci setiap ajaran dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus diundang pada saat itu, Tuhan Yesus berbicara kepada orang yang mengundangnya itu. Jadi ketika mengundang untuk makan, itu nggak boleh hanya beberapa orang, tetapi harus semua orang yang ada pada sekeliling mereka harus diundangnya, seperti orang yang cacat, orang yang lumpuh, orang yang buta. Artinya apa? Ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, kita harus juga berbuat kebaikan jangan hanya kepada orang-orang yang layak menerimanya, tetapi semua orang harus kita berikan kebaikan yang sama. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Tuhan Yesus itu, ada seorang dari tamu-tamu itu berkata kepada Tuhan Yesus. Kita baca yuk sama-sama di Injil Lukas 14 ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Wah, orang Farisi ini kelihatan pinter banget ya adik-adik. Berbicara tentang hukum yang ia baca pada saat itu. Tapi hati-hati adik-adik, jangan langsung kita percaya perkataan dari orang Farisi itu. Karena orang Farisi ini kan benci dari pengajaran Tuhan Yesus. Nah, kita baca penjelasan Tuhan Yesus ketika orang Farisi itu berkata seperti itu. Di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang perjamuan besar pada saat itu. Apa sih perjamuan besar itu? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau zaman sekarang perjamuan itu seperti pesta ulang tahun, atau kita pesta makan bersama dengan orang tua. Nah, seperti itu adik-adik. Apa sih yang ada di dalam pesta itu? Wah, pasti makanannya enak-enak. Terus suasananya pasti indah. Ada gambar-gambar yang indah pasti dipasang pada saat itu. Wah, keren pastinya kalau ikut pesta itu. Siapa di sini yang mau ikut pesta? Angkat tangannya. Kakak pastinya mau ikut pesta itu. Nah, karena di situ banyak makanan, kita bisa makan sampai kenyang, makan yang enak. Tapi di sini Tuhan Yesus memberi perumpamaan itu ketika mereka diundang pesta. Mereka itu nggak ada yang mau datang loh. Kenapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Yuk kita cari jawabannya di firman Tuhan ini di ayat 17 sampai selanjutnya. Di ayat 17 dikatakan, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Jadi, orang yang memiliki acara itu meminta hambanya untuk mengundang para yang sudah diundang itu untuk masuk. Tetapi apa yang terjadi? Yang pertama, mereka meminta maaf tidak bisa mengikuti acara tersebut. Karena apa? Karena mereka telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Kemudian orang yang kedua pun juga beralasan. Orang yang ketiga juga beralasan. Jadi semua para tamu undangan itu beralasan semua. Nggak ada yang mau datang pada undangan pesta itu. Kemudian hamba yang disuruhnya itu kembali kepada tuannya, pada orang yang mengadakan acara pesta itu. Kemudian
tuannya itu berbicara kepada hamba itu supaya mereka pergi ke seluruh kota untuk mengundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh untuk datang ke pesta itu. Namun, apa yang terjadi? Tuan ini mendapati bahwa ruangan pesta itu belum penuh. Jadi, tuan ini tetap meminta kepada hambanya untuk pergi ke semua jalan dan untuk memaksa orang-orang yang ada di situ masuk. Sebab pesta ini akan dimulai jika ruangan ini sudah terisi penuh. Nah, artinya apa adik-adik? Kita ini adalah undangan-undangan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang nantinya ke perjamuan itu. Lalu, apakah kita sudah siap? Nah, di bulan ini kan kita sudah belajar merayakan Paskah pada saat itu. Kita belajar tentang makna Paskah, makna Jumat Agung pada saat itu. Dari situ kita tahu bahwa keselamatan yang kita terima itu berasal dari Tuhan Yesus saja. Kita belajar pada saat itu bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus kita dibebaskan dari belenggu dosa. Tetapi kita tidak bisa berhenti di situ. Kita harus terus mengerjakan keselamatan itu. Seperti orang tadi yang sudah diundang. Mereka tidak bisa hanya menerima undangan itu. Mereka harus datang ke tempat pesta itu. Begitu juga ketika kita sudah diselamatkan. Kita harus mengerjakan keselamatan itu. Dengan apa? Ada yang tahu nggak? Nah, mengerjakan keselamatan itu yang pertama, kita harus belajar untuk terus membaca firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, kita nggak boleh hanya membaca firman Tuhan aja, tetapi kita harus melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Kita harus taat firman Tuhan. Dan yang ketiga, pastinya kita harus terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kita. Karena apa? Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kita baca firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita di Injil Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita ulang sekali lagi yuk. Ayat hafalan kita pada hari ini. Di Injil Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Artinya apa? Ketika kita menerima keselamatan itu, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus terus percaya kepada Tuhan Yesus sampai seumur hidup kita. Siapa yang ready untuk terus mengikut Yesus sepanjang hidup kita? Kakak ready untuk melakukannya di setiap hari. Oleh karena itu, yuk mari adik-adik kita sama-sama belajar untuk membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukannya di kehidupan kita setiap hari. Dan kita selalu percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa di ibadah online sekolah minggu-minggu depan. God bless you. Bye. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Yose. Nah adik-adik tadi sudah dengar kan cerita Alkitabnya? Adik-adik sudah belajar bahwa kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita juga tidak boleh main-main dengan keselamatan yang sudah kita terima. Oleh karena itu, kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hari ini kakak akan ajak adik-adik untuk membuat hiasan dinding yang ada tulisannya I'm ready. Ayo kita simak bahan-bahan apa saja yang akan kita pakai.
Yang pertama, kakak sudah siapin di sini kertas gambar. Lalu ada kertas lipat, kakak juga gunain gunting, selotip, ada pensil, spidol, dan ada pita untuk menggantungnya. Mari kita membuat. Yang pertama, kakak ambil kertas gambarnya, lalu kakak akan buat pola tulisannya di kertas lipat yang sudah kakak siapin ini ya. Adik-adik, gambar dengan pensil, tulisan I'm ready. Kalau adik-adik kesulitan, adik-adik boleh minta tolong ke orang tua kalian juga, oke? Mari kita membuat. Kakak akan gambar di sini. Lalu setelah pola terbentuk, kakak akan gunting. Nah, di sini kakak sudah siapin tulisan I'm ready-nya. Seperti ini adik-adik. Nah, setelah tulisan jadi seperti ini, adik-adik tempel dengan selotip yang ada ya. Atau adik-adik kalau punya lem, adik-adik juga boleh pakai lem. Nah, ini kakak ambil selotipnya, lalu kakak gunting kecil aja supaya tertempel aja di kertasnya nanti ya adik-adik. Adik-adik tempel di bagian tengahnya atau sesuai kreasi kalian juga boleh ya. Kakak akan tempel di sini. Lalu M. Setelah ada tulisan I, selanjutnya apa adik? R. Oke, kakak akan tempel di sini. Lalu E. H. D. Y. Sudah jadi adik-adik boleh atur tulisannya ini sesuka kalian ya. Sudah jadi kata I'm ready, lalu kakak akan hias dengan hiasan bintang yang sudah kakak buat di sini. Dan kakak akan tempel di beberapa bagian di kertas ini. Kakak akan tempel di sini. Lalu di sini. Ada lagi di sini. Lalu di sini. Lalu kakak akan hias semua ini dengan spidol yang sudah kakak siapin juga. Selesai menghiasnya, adik-adik boleh hias kreatif kalian sendiri. Lalu kakak akan tempelkan pita sebagai gantungannya di belakang dengan selotip juga. Nah, ini pitanya kakak sudah gunting, dikira-kira aja ukurannya. Lalu di belakangnya adik-adik juga tempel selotipnya. Setelah selotip tertempel, adik-adik tempelkan selotipnya ini di belakang sini ya adik-adik. Shalom adik-adik, puji Tuhan, sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Oh, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kita semua diselamatkan oleh karena kasih Tuhan bagi kita. Oleh karena kasih karunia, kita semua diselamatkan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada
Hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan kami oleh karena kasih karunia kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami sekarang adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah, sebab kami semua sudah diselamatkan sebab kami percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah Papa Mama, berkatilah juga kakak adik, kakak-kakak guru sekolah minggu, Bapak Ibu guru di sekolah, semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan semua orang-orang yang kami kasihi. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat segala yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, memberikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersuka cita sebab kita semua sudah diselamatkan. Sampai bertemu dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.